Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Apriliani Putri dari kelompok 26, Praktikum Ilmu Hijauan Makanan Ternak tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 yang berjudul Pertumbuhan Tanaman. Baik, untuk slide yang pertama kita akan terlebih dahulu membahas mengenai pendahuluan. Jadi, pada dasarnya pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang pada KBBI memiliki arti bertambah besar atau menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya. Nah, pada tanaman, kata pertumbuhan bermakna pertambahan massa ataupun volume yang sifatnya irreversible atau tidak dapat berputar balik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Haryanti pada tahun 2016, pertumbuhan tanaman merupakan suatu hasil dari metabolisme sel-sel hidup yang dapat diukur sebagai pertambahan bobot basah atau kering, isi, panjang, ataupun tinggi. Nah, perlu diketahui bahwa pertumbuhan pada tanaman ini sifatnya adalah kuantitatif, sehingga dapat diukur menggunakan alat ukur. Dalam praktik kali ini saya menggunakan penggaris sebagai alat untuk mengukur beberapa parameter, seperti tinggi, lalu kemudian panjang tanaman, seperti itu. Nah, praktikum yang dilakukan kali ini bertujuan untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman, mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan, serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Oke, next. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, untuk alat, ada kamera untuk melakukan dokumentasi yang dilakukan setiap 7 hari sekali. Kemudian ada notes untuk mencatat data recording pertumbuhan tanaman, lalu ada polybag sebagai tempat tumbuh dari tanaman, cetok untuk memasukkan media tanaman ke dalam polybag, kemudian ada juga mangkuk kecil untuk melakukan perendaman biji pada kegiatan persiapan sebelum dilakukan penanaman. Oke, next. Kita lanjut ke slide kegiatan praktikum. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan praktikum pada kali ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu kegiatan sebelum penanaman, kemudian pemeliharaan, pengukuran, dan yang terakhir adalah pemanenan. Pada kegiatan sebelum penanaman dilakukan persiapan media yang berupa campuran pupuk dan tanah, kemudian dilakukan juga perendaman biji. Nah, dalam hal ini perendaman biji dilakukan selama 3-5 menit. Nantinya biji yang tenggelam itu berarti adalah biji yang baik dan akan kita gunakan untuk proses selanjutnya, seperti itu. Selain itu, perendaman ini dilakukan agar air dapat masuk ke dalam biji sehingga akan memecah massa dormansi dari biji. Oleh karena itu, nantinya proses perkecambahan dapat berjalan lebih baik dan optimal. Oke, proses selanjutnya adalah proses penanaman. Nah, dalam proses ini digunakan sebanyak 30 biji pada tiap jenis tanaman untuk mengurangi resiko tidak tumbuh. Jadi nantinya proses penanaman dilakukan dengan terlebih dahulu membuat 3 buah lubang dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Kenapa? Hal ini bertujuan supaya ketika tanaman tumbuh tidak akan menghalangi ruang tumbuh satu sama lain, seperti itu. Penanaman biji dilakukan dengan kedalaman 3/4 dari media yang digunakan. Nah, hal ini dilakukan supaya biji dapat lebih mudah mendapatkan segara dari air yang kita berikan ke tanaman, seperti itu. Selanjutnya, ada proses pemeliharaan. Nah, proses pemeliharaan ini dilakukan selama 2 kali sehari pada minggu pertama, kemudian dilakukan 1 kali sehari pada minggu selanjutnya. Untuk durasi pemeliharaan secara total pada praktikum ini yaitu kurang lebih selama 4 minggu. Tahap selanjutnya adalah pengukuran. Nah, untuk kegiatan ini, kegiatan pengukuran dilakukan selama 7 hari sekali bersamaan dengan dilakukan dokumentasi. Jadi selama 7 hari sekali kita akan mendapatkan data dari beberapa parameter yang berupa panjang tanaman, kemudian tinggi tanaman, lalu jumlah daun dan jumlah nodul, khususnya pada tanaman kacang hijau. Lalu untuk tahap yang terakhir itu adalah pemanenan. Jadi untuk tahap pemanenan ini dilakukan 4 minggu setelah masa pemeliharaan. Nah, pada proses pemanenan tanaman kacang hijau
nantinya akan dicek apakah pada akarnya terdapat nodul atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas lebih jauh lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari praktikum yang sudah saya lakukan. Nah, yang terdapat di slide ini merupakan tabel pertama, tabel 1, yang menyajikan data dari tinggi tanaman. Data ini diperoleh dengan melakukan pengukuran tinggi tanaman, yang caranya yaitu dengan mengukur dari permukaan tanah hingga puncak atau titik tertinggi dari tanaman tanpa perlu merentangkan tanamannya. Data yang saya dapatkan ya, meliputi tinggi tanaman jagung pada minggu ke-1 yaitu 11 cm, 18,5 cm pada minggu kedua, 25,7 cm pada minggu ketiga, dan 37 cm pada minggu keempat. Kemudian untuk Vigna radiata atau tanaman kacang hijau, yaitu untuk tinggi tanaman 20,5 cm pada minggu pertama, 10 cm pada minggu kedua, 28 cm pada minggu ketiga, dan 40 cm pada minggu keempat. Lalu yang terakhir untuk tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica, yaitu 9,9 cm pada minggu pertama, 12 cm pada minggu kedua, 11 cm pada minggu ketiga, dan 10 cm pada minggu keempat. Oke, perlu diketahui bahwa selama masa pemeliharaan, saya menemukan fakta bahwa khususnya pada tanaman kacang hijau terjadi penurunan tinggi pada minggu kedua. Begitupun juga dengan tanaman kangkung yang mengalami penurunan tinggi pada minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi adanya gerak fototropisme yang dialami oleh kedua tanaman yang saya pelihara. Tanaman saya bergerak ke arah datangnya cahaya matahari sehingga terjadi adanya perubahan tinggi. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asbur pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada daun umumnya respon fototropisme berupa pergerakan daun ke arah cahaya atau perubahan posisi daun menghadap cahaya dan bentuk daun yang merata. Nah, faktor eksternal lain seperti ketersediaan nutrisi, air, kelembapan suhu, dan faktor internal seperti genetik dan hormon juga dapat mempengaruhi tinggi dari tanaman. Next. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai panjang tanaman. Dapat dilihat pada slide ini merupakan tabel yang menyajikan data dari panjang tanaman. Untuk panjang tanaman sendiri diukur dengan mengukurnya dari permukaan tanah hingga ujung dari tanaman yang direntangkan. Data panjang tanaman yang saya dapatkan itu pada jagung sebesar 11 cm pada minggu pertama, 25,5 cm pada minggu kedua, 37,5 cm pada minggu ketiga, dan 53 cm pada minggu keempat. Kemudian untuk Vigna radiata atau kacang kedelai, yaitu sebesar 21,5 cm pada minggu pertama, 30,1 cm pada minggu kedua, 38,7 cm pada minggu ketiga, dan 48,9 cm pada minggu keempat. Kemudian yang terakhir untuk tanaman Ipomea aquatica atau kangkung, yakni sebesar 10 cm pada minggu pertama, 15 cm pada minggu kedua, 17 cm pada minggu ketiga, dan 27 cm pada minggu keempat. Nah, selama masa pemeliharaan, panjang tanaman terus bertambah setiap minggunya. Nah, hal ini disebabkan oleh keberadaan dari hormon auksin. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat dari Maliki et al. Pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa auksin bagi tanaman berperan dalam memicu pertambahan panjang batang dan akar, sehingga dapat menyebabkan adanya pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Kemudian sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa mekanisme kerja auksin yaitu dengan cara mempengaruhi pelenturan dinding sel, sehingga air akan masuk secara osmosis dan memacu pemanjangan sel pada akar. Kemudian, selain hormon auksin, faktor lain yang dapat mempengaruhi panjang tanaman yaitu seperti air, kelembapan suhu, dan ketersediaan nutrisi. Next. Kemudian, dapat dilihat bahwa ini merupakan tabel yang menyajikan data mengenai jumlah daun pada tanaman.
Jadi untuk perhitungan jumlah daun dilakukan dengan menghitung satu persatu daun yang terdapat pada tanaman setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali. Dapat dilihat pada data yang saya peroleh, tidak dijumpai adanya penambahan jumlah daun yang signifikan, yakni pada jagung sebanyak 1 buah pada minggu pertama, 2 pada minggu kedua, 6 pada minggu ketiga, dan 7 pada minggu keempat. Kemudian untuk Vigna radiata, 2 pada minggu pertama, 2 pada minggu kedua, 4 pada minggu ketiga, dan 10 buah pada minggu keempat. Dan yang terakhir untuk tanaman kangkung, itu 2 pada minggu pertama, 6 pada minggu kedua, 8 pada minggu ketiga, dan 10 pada minggu terakhir, yaitu minggu keempat. Nah, perlu diketahui bahwa pertambahan jumlah daun yang tidak begitu signifikan dari minggu ke minggunya, hal ini kemungkinan terjadi karena pupuk yang saya gunakan mungkin kandungan zat haranya masih kurang lengkap. Seperti itu. Kemungkinan juga pupuk yang saya gunakan ini memiliki kekurangan kandungan P yang merupakan komponen esensial dari ADP dan ATP yang berperan penting dalam proses fotosintesis pada tanaman. Selain itu, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kandungan zat hara pada tanah, ketersediaan air, dan cahaya matahari. Nah, hal ini sudah sesuai dengan pendapat Suyanto et al. Pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan jumlah daun juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu udara, ketersediaan air, dan unsur hara. Next. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hasil pengamatan nodul yang sudah saya lakukan ketika pemanenan. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari nodul itu sendiri. Jadi, nodul merupakan bukti adanya interaksi antara rhizobium dengan tanaman. Nah, hal ini sudah sesuai dengan pendapat Santa pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa bakteri rhizobium ini akan tumbuh dalam sistem perakaran dan membantu mengatur perkembangan struktur akar dengan menambah nitrogen bebas di udara. Jadi, silakan seperti ini. Tanaman legum yang dalam hal ini saya menggunakan kacang hijau seharusnya atau idealnya mampu bersimbiosis mutualisme dengan bakteri rhizobium sehingga nantinya nitrogen yang ada di udara akan dapat diubah menjadi asam amino yang nantinya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Nah, hal ini ditandai dengan keberadaan nodul. Tetapi pada praktiknya, pada praktikum yang saya lakukan, tanaman kacang hijau yang saya pelihara tidak dapat menghasilkan nodul seperti itu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, cahaya, pH tanah, ataupun air. Kemungkinan besar ketika semasa pemeliharaan, air yang saya berikan kemungkinan kurang merata ataupun saya meletakkan tanaman pada tempat yang kurang terjamah cahaya atau tempat yang intensitas cahaya kurang gitu, sehingga kemungkinan besar tanaman yang saya pelihara tidak dapat berfotosintesis secara optimal seperti itu. Sebagai tambahan, jadi menurut Laksono dan Karyono pada tahun 2017 tidak adanya nodul pada tanaman leguminosa, dalam hal ini saya menggunakan kacang hijau, dapat disebabkan karena tanah yang digunakan mengandung fraksi liat dalam kadar yang cukup tinggi. Nah, hal ini nantinya akan menyebabkan porositas tanah menjadi rendah karena pori-pori tempat masuknya air sangat kecil. Karena ya seperti yang kita ketahui, pada dasarnya tekstur dari tanah liat ini cenderung lengket dan rapat seperti itu pada tiap partikelnya. Padahal proses pembentukan nodul ini sangat memerlukan air udara. Tapi karena tekstur tanah liat yang cenderung rapat, maka air dan udara akan kesulitan untuk mencapai tanaman yang kita pelihara seperti itu. Setelah penjelasan yang sudah saya berikan di beberapa slide sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yakni serangkaian proses pertumbuhan tanaman terdiri dari beberapa aspek, yaitu kegiatan sebelum penanaman yang berupa persiapan media tanam dan perendaman biji guna mengakhiri masa dormansi. Kemudian ada tahap penanaman, pemeliharaan yang berjalan selama kurang lebih 4 minggu, pengukuran disertai dokumentasi yang dilakukan 7 hari sekali, dan pemanenan setelah pemeliharaan selama 4 minggu.
Oke, kemudian pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti intensitas cahaya, kadar hara dalam tanah, air, kelembapan lingkungan hingga suhu, kemudian faktor internal seperti faktor genetik dan hormon. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada kali ini. Next. Berikut adalah kompilasi dari dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan selama 4 minggu terakhir. Selamat menyaksikan. Sekian presentasi mengenai laporan kegiatan mini project dari acara 3 yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan pada presentasi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.